Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan kelompok presentasi statistika. Di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Pertama ada Feni, kedua Indah, ketiga saya, keempat Ardita, kelima Citra. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan materi pokok. Pertama, aturan distribusi probabilitas kontinu. Kedua, distribusi normal. Ketiga, evaluasi normalitas. Yang pertama, distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu adalah daftar atau sebaran probabilitas dari setiap nilai variabel random kontinu. Variabel random kontinu adalah variabel random dengan interval baik terbatas maupun tidak terbatas dalam suatu jarak dari bilangan nyata. Variabel random kontinu meliputi nilai yang dapat diukur daripada dihitung. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, suhu, dan waktu. Next. Yang kedua, distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu. Misalnya tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Next. Karakteristik distribusi normal. Yang pertama ada kurva berbentuk genta, kedua kurva berbentuk simetris, ketiga kurva normal berbentuk asymptotis, keempat kurva mencapai puncak pada saat X. Kelima, luar daerah di bawah kurva adalah satu setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Pentingnya distribusi normal. Distribusi normal saat sesuai dengan distribusi empiris, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini. Karena alasan inilah sehingga distribusi ini dikenal sebagai distribusi normal dan grafiknya dikenal sebagai kurva normal atau kurva Gauss. Yang pertama, grafiknya selalu berada di atas sumbu X, kedua bentuknya simetris pada X. Ketiga mempunyai satu bah modus yaitu pada X. Yang keempat luas grafiknya sama dengan 1 unit persegi dan rincian. Ciri-ciri distribusi normal. Distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri, yaitu satu, disusun dari variabel random kontinu, dua, kurva distribusi normal mempunyai satu puncak, tiga, kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga median dan modus terletak pada satu titik. 4. Kurva normal dibentuk dengan N yang tak terhingga. 5. Peristiwa yang dimiliki tetap independen. 6. Ekor kurva mendekati apsis pada penyimpangan dan ke kiri. Dan dari rata-rata dan ekor grafik dapat dikembangkan sampai tak terhingga tanpa menyentuh sumbu apsis. Next. Contoh soal dari distribusi normal. Next.
Evaluasi normalitas. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan, berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik. Data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Rumus uji normalitas dengan chi-square. Keterangan X2 sama dengan nilai X2. OI sama dengan nilai observasi. AI nilai expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N buka kurung untuk total frekuensi tutup kurung Pi kali N. N sama dengan banyaknya angka pada data total frekuensi. Selanjutnya ada komponen penyusun rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Satu, syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode chi-square uji goodness of fit distribusi normal. A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. B. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, N lebih besar 30. C. Setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. 2. Signifikasi. Signifikasi uji. Nilai X2 dihitung dibandingkan dengan X2 tabel chi-square. Jika nilai X2 hitung nilai X2 tabel, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai X2 hitung lebih besar nilai X2 tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.